Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di kelas 12 bersama Ibu Siti Nuryani. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya kalian sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Saat ini kita akan mempelajari di poin B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai peran kepolisian negara Republik Indonesia, peran kejaksaan, peran hakim, peran advokat, dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, lembaga penegak hukum yang pertama adalah Polri, ya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pada pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Nah, inilah nama-nama Kapolri dari dulu sampai sekarang. Kalian dapat melihat pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya lembaga penegak hukum berikutnya yaitu Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana, perdata, tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Saat ini kejaksaan dipimpin oleh Bapak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah peran kejaksaan dalam 3 bidang tersebut, dari mulai bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kalian dapat melihat pada layar berikut. Lembaga penegak hukum berikutnya yaitu hakim. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.
kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Nah, untuk hakim agung itu sendiri di Indonesia memang masih kurang ya, karena jumlah kebutuhannya memang cukup banyak. Sesuai konstitusi, jumlah hakim agung di Indonesia ini maksimalnya 60. Dan beberapa bulan lalu, Komisi Yudisial sudah mengusulkan calon hakim agung ke DPR. Namun, karena saat ini sedang pandemi, maka prosesnya jadi sedikit terhambat. Nah, yang ada di layar tersebut inilah 9 nama hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR 3 orang, 3 orang oleh Mahkamah Agung dan 3 orang oleh Presiden. Lembaga penegak hukum berikutnya yaitu advokat. Peran advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada orang berperkara, baik itu yang terdakwa atau kepada orang yang berperkara perdata. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yaitu bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang statusnya adalah pihak swasta yang mendapat honorarium dari klien, kecuali pada kasus tertentu seperti advokat di pos bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan. Nah, adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara, dan sebagainya. Lembaga penegak hukum berikutnya adalah KPK. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Peranannya adalah koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, saat ini KPK memiliki Dewan Pengawas.
Dalam undang-undang tersebut juga ditetapkan bahwa ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintah. Nah, selain itu pun Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ke ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut dengan lembaga pemerintah. Meski berstatus lembaga pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bersifat independen. Nah, berikut tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itulah penjelasan mengenai lembaga penegakan hukum di Indonesia. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya. Jangan lupa banyak membaca dan mencari literatur yang lain yang lebih relevan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.